Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso narasumber kita yang tentunya tidak asing lagi karena sudah sering diundang di acara Ipiso. Saya perkenalkan kembali, beliau adalah pengamat politik muda kita, Dinda Sakral Wijaya Saputra, baru calon dokter. Amin. Belum dokter, baru calon dokter. Dinda Sakral Wijaya Saputra, SIP, MTR, AP, atau Master Politik Pemerintahan. Beliau adalah Direktur Eksekutif PT Pedoman Data Indonesia dan juga dosen Universitas Pancasakti. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Sehat Dinda? Alhamdulillah. Bersama pengamat muda kita, kami akan mengangkat tema pada kesempatan kali ini. Koalisi PDIP Gerindra munculkan figur siapa yang kuat untuk melawan potensi Anies Ahaye yang saat ini sedang terwacanakan ke publik, bahwa paket Anies Ahaye ini terwacanakan ke publik. Nah, untuk itu mari kita membedah bersama pengamat muda kita terkait koalisi PDIP dan Gerindra. Kira-kira siapa yang cocok dimunculkan untuk bisa mengalahkan Anies Ahaye jika kedua pasangan muda ini mendapatkan dukungan partai politik. Dinda, kalau dilihat sampai hari ini, kelihatannya memang Gerindra dengan PDIP itu merawat kemesraan. Hampir semua keputusan politik PDIP itu didukung oleh Gerindra. Artinya, Gerindra sadar betul bahwa 2024 dia tidak boleh terpisah dari PDIP. Kuat dugaan kedua partai ini yang akan memunculkan figur dari koalisi pemerintah. Dan tentu berbicara tentang dua partai ini, ya ada banyak figur yang perlu kita bedah. Seperti apa Dinda Sakral Wijaya Saputra melihat kalau betul-betul partai ini berkoalisi, figur mana yang berpotensi dimunculkan dan siapa yang paling kuat untuk tentu mengalahkan Anies Ahaye yang kalau jadi mendapatkan partai politik, ya tentu akan menjadi lawan yang kuat bagi partai pemerintah atau koalisi pemerintah. Silakan. Ya, terima kasih Kadir atas kesempatannya. Bagaimana kabar Pak Dir? Alhamdulillah Dinda, alhamdulillah. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, Ipiso. Saya ingin juga menyapa para pemirsa atau penonton dari Ipiso. Jadi mengenai pertanyaan dari atau tema diskusi dari Kang Kadir malam hari ini, saya melihat bahwa memang Pilpres ini tidak akan terasa lagi karena 2023 mungkin genderang perang itu akan secara terang-terangan ditabuh di depan publik. Betul sekali. Ketika kita berbicara tentang Partai Gerindra dan PDIP yang sekarang ini dilihat di beberapa media-media dan di acara-acara, bahkan saling mendukung di beberapa kebijakan-kebijakan, saya melihat memang peluang untuk kedua partai ini berkoalisi itu sangat besar. Dan ketika kita berbicara tentang figur siapa yang paling berpeluang dari dua partai ini untuk disorong ketika berkoalisi, saya melihat bahwa memang di dua partai ini memiliki figur-figur yang siap untuk menjadi 01 dan 02. Untuk PDIP sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa yang muncul di permukaan atau di publik selama ini ada dua kader di PDIP, yaitu anak dari Ketua Umum PDIP yang juga Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan juga Gubernur Jawa Tengah yang menjadi kader PDIP Tulen, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Dua figur ini memang saat ini menyeruak ke publik. Bahkan di awal-awal kemunculan dua figur ini terjadi sedikit riak-riak di dalam internal partai itu sendiri. Tapi memang sebagai partai yang matang dan telah lama berkecimpung di dunia politik, saya melihat PDIP ini memang mampu untuk memainkan ritme ini. Nah, saya melihat bahwa Ganjar Pranowo
ketika kita berbicara sebagai figur untuk didorong, ketika PDIP konsisten Ya. untuk mendorong sebagai partai pemenang pemilu, figurnya menjadi 01, Ganjar Pranowo adalah figur yang paling tepat Untuk untuk dipersiapkan oleh PDIP. Kenapa? Karena memang di dalam survei-survei yang muncul, apapun survei yang muncul saat ini, itu menempatkan Ganjar Pranowo dengan dua calon lainnya sebagai calon presiden terkuat untuk saat ini, yaitu Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Prabowo Subianto. Sementara Ibu Puan Maharani memang tidak bisa dipungkiri di beberapa survei yang muncul, elektoral dari beliau itu memang masih sangat jauh, bahkan itu terlampau jauh dari Ganjar Pranowo sendiri ketika berbicara persaingan dari segi elektoral untuk melihat kemungkinan siapa yang paling berpeluang untuk didorong dan memenangkan pertarungan ketika itu didorong oleh PDIP. Jadi saya melihat bahwa ketika berbicara PDIP berbicara bahwa ingin kembali untuk memenangkan pertarungan Pilpres dan calon yang didorong ini mampu meningkatkan pula elektoral dari PDIP. partai politik itu sendiri, yaitu PDIP, Ganjar Pranowo adalah figur yang paling tepat untuk itu. Tapi kembali lagi, ketika berbicara masalah niat dari Puan Maharani ketika ingin ikut bertarung dan berpikir bahwa ini adalah momen bagi beliau untuk muncul di permukaan dengan keunggulan PDIP sebagai partai pemenang pemilu yang kita ketahui bahwa pemilu 2024 menggunakan suara dari pemilu 2019 kemarin, Ya, betul. tentunya peluang dari Ibu Puan Maharani untuk maju pun itu besar. Jadi sama-sama memiliki peluang. Tapi berbedanya adalah Ganjar Pranowo itu bisa didorong menjadi 01, Betul. sementara realistisnya Ibu Puan Maharani itu didorong sebagai 02. Hanya 02. Nah, kembali lagi Kak Hadir, Iya. apakah PDIP ingin Hanya 02? Nah, ingin 02, Betul. sementara dia ini sudah merasakan kekuasaan Ya, sebagai pemenang pemilu dan kadernya menjadi presiden di 2 periode atau 10 tahun. betul. Jadi saya melihat bahwa dua figur ini di PDIP memang pada saat ini adalah figur yang terkuat untuk didorong. Tapi ketika melihat dari sisi elektoral, Ganjar Pranowo yang di dalam beberapa persentase atau temuan dari lembaga survei ditempatkan sebagai salah satu figur bahkan teratas dari dua figur lainnya, yaitu Bapak Prabowo dan Anies Baswedan, itu sangat realistis ketika Ganjar Pranowo yang diberikan tiket oleh PDIP untuk ikut bertarung di gelanggang di 2024 nantinya. Tapi saya yakin Kadir. Kenapa saya yakin bahwa Ganjar Pranowo akan diberikan tiket oleh PDIP? Karena Ibu Megawati Soekarno Putri adalah sosok ketua partai yang sangat rasional dalam memilih figur. Itu dibuktikan dari pertamanya Joko Widodo bertarung di Pilpres 2015 kalau saya tidak salah. Pertama Jokowi maju, beliau memiliki kesempatan untuk menyodorkan dirinya untuk ikut bertarung di karena tanpa incumbent pada saat itu. Ya. Tetapi kenapa beliau memilih untuk memberikan Tiket. keistimewaan itu Iya. kepada Jokowi? Karena beliau rasional dalam melihat peta politik pada saat itu. Dan saya rasa itu pun akan tetap terjadi di pemilihan presiden 2024 nantinya. Nah, kembali lagi kita masuk ke siapa kira-kira paket yang pas dengan dua figur dari PDIP ini. Iya. Ketika mereka kemesraan mereka itu berlanjut sampai pemilihan presiden 2024. Saya melihat bahwa ketika Ganjar Pranowo itu didorong untuk menjadi calon presiden dari PDIP, Sandiaga Uno itu adalah figur yang paling tepat Dari Gerindra. ya dari Gerindra untuk mendampingi Bapak Ganjar Pranowo bertarung di Pilpres 2024. Kenapa? Karena dua figur ini sangat saling melengkapi. Kenapa? Karena Ganjar Pranowo dengan geopolitik Jawa itu sangat tepat berpasangan dengan Sandiaga Uno dari geopolitik Indonesia Timur. Karena tidak bisa dipungkiri Sandiaga Uno ini walaupun dia besar dan berkecimpung di Jakarta atau di Jawa, beliau adalah putra daerah Indonesia Timur yang berasal dari Gorontalo. Ada darah Bugis. Ya. Juga ada darah Bugisnya. Wajo. Nah, ditambah lagi ketika berbicara kapital dalam hal ini modal finansial, Sandiaga Uno ini bisa menunjang atau berkontribusi untuk Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena beliau ini adalah pengusaha muda. Kemudian berikutnya mereka ini saling melengkapi dari
sisi tingkat keterpilihan di tengah-tengah pemilih pemula atau pemilih milenial ke depannya. Karena apa? Karena Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo itu terkenal mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan tokoh-tokoh atau potensi-potensi pemilih milenial. Itu bisa kita lihat dari dari aktivitas mereka yang mampu menggunakan sosial media dengan baik dan mampu mengikuti tren-tren anak muda saat ini. Jadi ini sangat luar biasa. Apalagi ketika lawannya seperti yang dikatakan oleh Kakak Dir tadi adalah Anies Ahaye. Tapi ketika pun misalkan PDIP itu memaksakan Puan Maharani untuk ikut bertarung, tentunya Gerindra akan mempersiapkan Prabowo sebagai 01. Nah, tapi tentunya Kak Dir, ini sangat riskan. Iya. Ini sangat riskan. Tapi peluang ini sangat besar. Dan ini bisa terjadi. Iya, betul. Nah, dan pemikiran saya yang terakhir, yang ekstrim, yang paling ekstrim adalah memaketkan Ganjar Pranowo dengan Bapak Prabowo Subianto. Ini pun bisa terjadi. Iya, potensi itu bisa. Potensinya sangat kalau memang besar. kesepakatan PDIP 01. Nah, ini dia Kak Dir. Betul. Jadi menurut saya 4 figur ini dari 2 partai ini adalah figur yang mungkin akan dipersiapkan untuk bertarung di Pilpres 2024 siapapun lawannya. Ketika 2 partai ini berkoalisi nantinya. Saya kembalikan ke kita. Baik, sahabat dan sobat Tivisto. Pembuka dari pengamat muda kita, Dinda Sakral Wijaya Saputra, Direktur Eksekutif Pedoman Data Indonesia. Sangat menarik. Memang tidak bisa dipungkiri, kelebihan dari 2 partai ini memiliki figur yang memiliki elektoral tertinggi, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Nah, tentu yang menjadi PR saat ini adalah siapa yang ingin menjadi 02. Kalau kita melihat dari peta elektoral atau peta dukungan politik saat ini, PDIP tentu yang paling diuntungkan. Ketika misalnya koalisi ini mau dipertahankan, maka kemungkinan besar memang PDIP meminta jatah 01 sebagai pelanjut dari Jokowi. Seperti itu. Nah, apakah potensi misalnya PDIP, Gerindra dan Jokowi menciptakan 2 pasangan di 4 figur ini? Misalnya contoh Prabowo Puan, Ganjar Sandi. Dengan Ganjar Sandi dicarikan partai lain. Apakah potensi itu sangat mungkin bisa terjadi? Dalam arti kata Jokowi akan memainkan peran-peran strategisnya untuk memunculkan 2 pasangan, dan 2 pasangan ini adalah Ganjar Sandi, Prabowo Puan. Potensi itu menurut kita rasionalkah? Dan apakah partai-partai koalisi akan mendukung ketika misalnya paket itu ditawarkan? Ya, terima kasih Kadir. Menurut saya pertanyaan Kadir ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena teori ini menurut saya ini sejalan dengan teori yang sering Kadir sampaikan ketika kita berdiskusi selama ini, bahwa memang ada salah satu jalan bagi seorang petarung politik ketika masuk ke dalam pertarungan politik, yaitu menang sebelum bertarung. Dan pertanyaan Kadir tadi itu membuat saya mengingat tentang hal itu. Tentunya hal itu sangat memungkinkan untuk terjadi ketika kita berbicara bahwa tujuan dari orang berkontestasi untuk memenangkan pertarungan. Betul. Untuk memenangkan pertarungan. Jadi saya melihat bahwa potensi itu sangat ada. Apalagi memang ketika pihak dari penguasa saat ini atau penentu kebijakan saat ini itu melihat bahwa daripada kita melakukan kerja keras dengan estimasi anggaran yang lebih besar, mending kita menang sebelum bertarung. Dalam hal ini menciptakan 2 calon untuk melawan misalkan satu dari pihak oposisi. Nah, atau bahkan menghilangkan oposisi. Tentu ya, itu juga sangat bisa terjadi Kadir. Apalagi seperti yang kita ketahui saat ini, memang pemerintah dalam hal ini Bapak Joko Widodo sebagai presiden itu hampir 80% partai politik itu bergabung di pemerintah. Di koalisinya. Dan ketika kita melakukan hitung-hitungan yang rasional, memang tidak ada alasan untuk adanya calon ketika kebijakan atau kekuasaan penentu kebijakan menginginkan untuk dia yang menciptakan calon itu sendiri. Kenapa? Karena dia memiliki kebijakan itu, dan
80% partai politik itu berada di pemerintahan sekarang ini. Dan memang yang memungkinkan hal itu terjadi lagi atau menguatkan hal itu adalah di mana kursi atau yang digunakan untuk pertarungan Pilpres 2024 nanti adalah perolehan kursi di pemilihan 2019 kemarin. Jadi tentunya hal itu juga sangat bisa terjadi, Kak Dian. Artinya sudah terpetakan jauh sebelumnya. Sudah terpetakan jauh sebelumnya. Betul. Apalagi tentunya Joko Widodo dalam hal ini penentu kebijakan atau Presiden Republik Indonesia, dia memiliki pemikir-pemikir yang juga memiliki pemikiran yang taktis dalam memikirkan langkah-langkah politik beliau ke depannya. Betul. Nah, tentunya ada kompensasi dalam hal ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Apalagi juga di dalam keluarga Joko Widodo sekarang beliau telah memiliki pelanjut di dalam ranah politik, yaitu menantunya dan juga anaknya di dua kota yang berbeda. Tapi saya ingin masuk ke dalam figur-figur yang tadi Kadir sampaikan. Betul. Nah, saya melihat bahwa kemungkinan dari terciptanya dua figur dari pemerintah atau dua calon dari pemerintah itu yang diwakili oleh Prabowo Subianto, Puan Maharani, kemudian Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, itu sangat besar kemungkinannya. Betul. Bahkan saya melihat satu calon ini, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno, itu secara elektoral ketika itu disajikan kepada publik, dua figur ini bisa dibilang sudah memiliki tiket untuk maju bertarung ketika berbicara tingkat keterpilihan ketika mereka dipasangkan. Nah, sisa siapa yang akan mendampingi mereka untuk disiapkan sebagai cadangan oleh pemerintah, dalam hal ini pihak kekuasaan. Nah, sementara untuk menjadi lawannya sendiri, yang seperti yang sejak awal disampaikan di diskusi ini, pada awal memulai acara ini, itu ada figur yang digadang-gadang akan coba untuk diciptakan oleh oposisi, yaitu Anies Ahaye. Nah, saya melihat bahwa potensi terjadinya pertarungan yang bisa dilabeli sebagai perang bintang di 2024 itu sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena ketika terjadi pertarungan dalam hal ini tanpa memasukkan satu calon lagi, atau kita masuk kepada posisi head to head, dalam hal ini Anies Ahaye kemudian Ganjar Sandiaga Uno, ini akan menjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Karena figur-figur ini sangat mewakili harapan-harapan dari masyarakat saat ini. Dalam hal ini Anies dengan Ganjar sebagai 01, mereka keterwakilan dari dua daerah, yaitu kepala daerah yang tidak bisa dipungkiri memiliki banyak hal-hal positif di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Ahaye dan Sandiaga Uno itu mewakili keterwakilan milenial atau generasi Z yang kita tahu sendiri di dalam data di 2024 nanti itu memiliki peningkatan tingkat pemilih dari anak-anak muda ini. Apalagi isu-isu besar yang akan dibawa ke depan, yang akan meramaikan isu Pilpres pada saat 2024 nantinya adalah isu bonus demografi. Di mana ke depan orang akan berbicara tentang seperti apa calon presiden atau mereka yang maju ini mempersiapkan Indonesia menuju era emas di 2024 atau bonus demografi di 2030 ke depan. Apalagi nantinya tentunya orang-orang bahkan di dunia usaha, anak-anak muda, entrepreneur dan lain sebagainya, dia akan berbicara tentang tentang metaverse dan lain-lain sebagainya yang sekarang muncul di tengah-tengah kita. Jadi menurut saya pertarungan ini sangat menarik. Tapi ketika kita berbicara satu calon lagi yang akan dimunculkan, ketika memang itu memungkinkan untuk dimunculkan atau diinginkan untuk dimunculkan oleh kekuasaan, Kadir, saya melihat potensinya itu banyak. Dari Golkar ada Erlangga Hartarto, ada Caimin, ada Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Tapi memang untuk saat ini saya melihat potensi dari koalisi Gerindra PDIP yang paling rasional dan kemungkinan yang akan dipilih untuk dimajukan bertarung di 2024 untuk melawan pihak oposisi yang pada saat ini dicoba di branding diwakili oleh Anies Baswedan, itu adalah
Ganjar Pranowo dari PDIP dan Sandiaga Uno dari Gerindra. Jadi dua figur ini, Kadir, itu sangat luar biasa ketika dipasangkan oleh dua ketua partai, dalam hal ini Prabowo Subianto dan Megawati, dan mereka siap menjadi kingmaker untuk disajikan di masyarakat pada kontestasi 2024 nantinya. Siapapun lawannya dari pihak oposisi. Dan saya rasa secara pribadi saya menganalisis bahwa semua lawan-lawan yang akan mereka hadapi itu mereka akan gulung ketika dua figur ini dipasangkan. Itu mungkin Kadir saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat Tipisto. Sangat menarik. Memang kalau dilihat keempat figur ini, ketika misalnya mereka kesulitan atau kerepotan untuk menentukan sikap, ada memang potensi keempat figur ini dimunculkan. Dalam arti kata, pemerintah telah mengatur sedemikian rupa sejak awal dengan hanya mendorong empat figur ini, di mana mempertahankan koalisi yang saat ini. Tentu saja dalam dunia politik itu kan ya, komunikasi politik sejak dini ya itu sangat mungkin bisa terjadi, apalagi sudah ada chemistry dari sekarang karena sudah sama-sama dalam satu koalisi saat ini. Untuk mencegah Anies dan AHY. Nah, sebelum kita menutup, sedikit kita memperbincangkan Anies AHY. Ini relawan-relawan Anies itu sangat pede memunculkan pasangan ini. Terutama 3 hari terakhir ini di media-media sosial, para relawan-relawan Anies itu mengkampanyekan bahwa pasangan ini hampir pasti akan berpaket. Pertanyaannya, partai apa yang akan berkoalisi dengan Demokrat kalau karena pede sekali? Apakah ada kemungkinan memang koalisi pemerintah bisa mereka jebol dengan diyakini? Kan bagaimana analisis Dinda? Silakan. Terima kasih Kadir. Saya melihat bahwa dua figur ini di luar dari Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno, memang dua figur ini juga yang memiliki peluang yang sangat besar. Saya melihat bahwa Anies AHY ini memang juga adalah dua figur yang sangat sesuai dengan era atau alam politik saat ini, Kadir, yang didominasi oleh gerakan munculnya politisi-politisi muda dan kepala-kepala daerah berprestasi yang diwakili oleh Anies Baswedan. Saya melihat bahwa ketika kita berbicara dua figur ini peluangnya untuk dijual ke publik juga besar, seperti Ganjar Sandiaga Uno. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hampir 80% partai politik lebih malah itu dikuasai oleh pemerintah saat ini. Betul. Dengan dalih masuk ke dalam pemerintahan, dan tentunya dalam hal ini presiden, dalam hal ini Joko Widodo itu memiliki peluang untuk mengontrol para ketua-ketua partai ini yang akan memberikan rekomendasi. Saya hanya melihat bahwa salah satu alasan selain dari figur yang memang layak dijual dan geopolitik, AHY dan Anies yang menurut saya juga saling menguatkan atau saling melengkapi. Saya melihat bahwa apa yang menjadi potensi AHY sehingga dilirik oleh Anies Baswedan adalah partai politiknya, Demokrat, sebagai ketua partai. Kadir, saya melihat AHY ini memiliki partai politik yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan. Secara geopolitik juga mampu untuk melengkapi, dan secara kampanye nantinya, modal kampanye nantinya itu juga sangat memungkinkan untuk dijual. Jadi memang pada saat ini saya bisa pastikan secara menurut analisis saya bahwa Demokrat ini ketika ini dipaketkan tentu akan lari ke Anies. Kemudian partai lainnya adalah PKS. PKS, Kadir. Nah, sekarang tentunya dua partai ini belum cukup. Baru 14%. Tentunya dibutuhkan partai-partai lain. Nah, saya melihat bahwa ketika memang mereka mampu menjebol partai pemerintah, saya ingin mencoba mengurutkan partai-partai yang berpotensi bergabung kepada dua figur ini. Yang pertama itu adalah di luar dari PKS dan Demokrat. Yang pertama itu adalah partai PAN. Kenapa partai PAN ini berpeluang? Karena sampai saat ini belum masuk ke dalam belum mendapatkan jatah menteri. Belum mendapatkan jatah menteri. Ketika mereka berpikir bahwa, misalkan ya Kadir, mereka berpikir bahwa ini surveinya memenuhi syarat atau memiliki peluang. Kenapa kita mencoba untuk menahan nafsu kita masuk kekuasaan dulu,
dan menunggu nanti ketika kita mengarahkan dukungan Partai PAN ini ke dua figur ini dan mereka berhasil, kita akan mendapatkan jatah yang lebih besar sebagai partai pengusung kan. Yang kedua itu Nasdem. Kenapa? Karena kita melihat kemesraan dari Anies Baswedan dan Partai Nasdem yang memang ada kedekatan atau chemistry yang luar biasa. Cuman kembali lagi, ketika memang mereka mampu untuk meyakinkan Nasdem untuk mendukung mereka. Kenapa? Karena Nasdem juga akan berpikir bahwa bagaimanapun tentunya melawan kekuasaan saat ini, dalam hal ini Jokowi, tentu itu sangat berat. Sangat merugikan. Sangat merugikan. Cuman hitung-hitungannya ketika Anies Baswedan dan AHY mampu meningkatkan elektoralnya sampai kepada Pilpres pemilihan 2024 sampai kepada deadline pengusungan, saya rasa kemungkinan itu ada. Itu salah satu partai yang berpeluang. Kemudian saya melihat Kadir itu Partai Golkar. Partai Golkar juga ini mereka juga memiliki peluang untuk bergabung ke koalisi Anies AHY. Kenapa? Karena Partai Golkar ini dari 3 partai yang menguasai perolehan suara di parlemen, yaitu Gerindra, PDIP, dan Golkar, 2 partai ini ketika Ganjar Sandi misalkan bertarung, tentunya 2 partai ini adalah 2 partai utama di dalam koalisi tersebut. Nah, tentunya Golkar akan mengalihkan dukungannya ketika deal-deal politik itu dilakukan. Dalam hal ini, Golkar Golkar mendukung kami, Anies AHY, dan jatah menteri terbesar itu didapatkan oleh Partai Golkar sebagai pemenang atau pemilik suara terbesar di koalisi Anies AHY. Tentunya deal-deal ini juga bisa potensi menarik Golkar untuk mendukung Anies AHY. Jadi 3 partai ini menurut saya itu memiliki peluang, yaitu yang pertama PAN, Nasdem, Golkar, dan terakhir saya melihat Partai P3. Tapi tidak cukup. Partai P3. Oh, tidak cukup. Tidak cukup. Tidak strategis karena PKS, Demokrat, P3 tidak cukup. Kalau begitu 3 partai ini yang menurut saya memiliki peluang untuk mengalihkan dukungan ke Anies AHY atau sebagai pengusung Anies AHY. Dari 3 partai ini saya mengurutkan bahwa yang pertama itu PAN, yang kedua itu Nasdem, yang ketiga itu Golkar. Mungkin itu saja. Baik sahabat dan sobat Episo, analisis dari pengamat muda kita, Direktur Eksekutif PT Pedoman Data Indonesia, yang juga adalah dosen ilmu politik pemerintahan dari Universitas Pancasakti, Dinda Sakral Wijaya Saputra, sangat menarik dalam menganalisis apalagi peta politik nasional yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Memang kalau dilihat harus diakui bahwa Anies AHY ini memang magnet tersendiri dan menjadi antitesa dari kelompok-kelompok oposisi yang menginginkan ada antitesa dari pemerintah seperti itu. Namun tentu pengaruh Jokowi membuat partai-partai politik yang saat ini tergabung dalam peta koalisi Jokowi itu berpikir keras. Apalagi sampai hari ini survei Ganjar Pranowo dan Prabowo masih memuncaki klasmen. Nah, kalau seandainya koalisi PDIP dan Gerindra sesuai tema kita pada kesempatan kali ini mempaketkan Ganjar dengan Prabowo, maka mungkin tidak akan ada partai-partai koalisi yang akan keluar. Karena dalam kajian elektoral, kalau Ganjar dan Prabowo itu bersatu, ya mungkin peluang mereka untuk mengunci kemenangan sangat besar. Apalagi ada kingmaker sekelas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di belakang mereka. Terima kasih, Dinda. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.